Shalom Bapak Ibu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan serial khotbah pada minggu yang lalu. Ibu Lydia juga menyampaikan hal yang sama minggu lalu. Di live streaming di YouTube juga sama, tema khotbahnya bukan isinya sama. Saya akan melanjutkan dan saya minta Bapak Ibu mohon perhatikan baik-baik. Karena sesi yang ke-8 ini itu sesi yang menjadi kunci di mana setiap anak-anak Yahudi akan berhasil untuk menjadi seorang mens atau anak-anak yang dipenuhi dengan nilai-nilai firman Allah. Nah, mari kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah membahas mulai dari 6 karakter dasar untuk membangun mens bagi anak Yahudi. Wisdom saya sudah bahas ya. Apa-apa yang berhubungan dengan pelajaran wisdom. Bagaimana anak belajar tentang hikmat. Yang kedua saya sudah menyampaikan minggu lalu tentang courage. Bagaimana anak diajarkan tentang courage atau keberanian. Karakteristik berani. Dan ini bukan sekedar berani bicara, bukan itu ya. Keberanian yang didasarkan kepada kepercayaan diri yang dibangun di atas dasar firman Allah. Nah, bagian yang ketiga ini adalah bagian yang sangat penting, yaitu honor. Apa Bapak Ibu? Bagiannya honor, ya, bagiannya namanya honor, ya. Nanti kita akan belajar terus, jadi setelah honor kita akan belajar justice, setelah justice kita akan belajar moderation, setelah moderation kita akan belajar transcendency, ya. Bahasa Indonesia saya sudah catat semua di situ. Nah, hari ini saya akan belajar tentang mengajarkan tentang honor atau kehormatan. Bagaimana anak-anak Yahudi itu diajarkan pentingnya kehormatan. Ya. Nah, langsung saja Justin. Kita langsung kepada slide yang ke-7, baik, slide nomor 7 Justin. Ya. Slide yang nomor 7 ya. Oke. Apa sih yang berhubungan dengan ya itu betul ya itu. Sekarang kita sampai di sini ya. Nah, ini kita akan belajar tuntaskan apa yang harus diajarkan kepada anak Yahudi terkait dengan karakter honor atau kehormatan. Dan ini kunci. Kalau ini gagal semua. Ini gagal semua Pak Ibu, ya. Klik lagi Justin. Pelajaran terkait sekali lagi. Ya, stop situ. Pelajaran terkait dengan honor atau karakter kehormatan. Yang pertama adalah decency and social intelligence. Apa itu decency? Decency itu adalah kesusilaan, kesopanan, sopan santun dalam berperilaku, ditambah dengan yang namanya kecerdasan sosial. Jadi kesusilaan ini tidak dapat dipisahkan dengan kecerdasan sosial. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, lalu yang kedua yang terkait dengan nilai-nilai atau ajaran tentang kehormatan yang harus diajarkan kepada anak-anak Yahudi itu berhubungan dengan compassion. Kalau decency and social intelligence itu dalam bahasa Ibraninya derek eretz. Apa? Derek eretz. Kalau compassion atau belas kasih
Compassion itu belas kasih. Ini lebih tinggi dari empati dan simpati. Jelas? Jadi simpati dan empati itu lebih rendah dibanding compassion. Jelas? Karena compassion adalah belas kasih dalam bentuk tindakan. Itu contohnya orang Samaria yang baik hati. Belas kasih, ada tindakan kasih untuk menyelesaikan persoalan orang yang ditolong. Itu namanya compassion. Jelas? Nah, orang-orang Yahudi mengajarkan anak-anak mereka seperti ini. Yang ketiga adalah kindness. Kalau compassion tadi bahasa Ibraninya adalah rahmim. Coba ngomong sama, rahmim. Pernah dengar kata rahmat? Mirip-mirip tuh. Rahmat. Ya. Jadi rahmat, rahamim itu artinya belas kasih. Rahmat sama, ya. Nah, kalau yang ketiga adalah kindness. Kindness dalam bahasa Ibraninya chesed. Apa? Coba bilang chesed. Chesed. Agak-agak kayak ada lendir di mulut Bapak Ibu. Chesed. Chesed, ya, itu artinya kindness. Apa itu kindness? Kebaikan. Pak David boleh pakai itu enggak? Nah, kebaikan, ya. Kindness itu kebaikan. Nanti ini saya akan jelaskan satu persatu minggu depan, karena saya akan menjelaskan dasar untuk membangun honor. Sebelum dijelaskan semua 6 hal ini apa? Ini luar biasa Pak Ibu. Saya belajar ini, saya makin bergairah karena saya lagi bikin buku. Ketika ketemu literatur begini, waduh, memang hidup saya cuma di sini aja Pak Ibu. Nah, jadi yang pertama ada spidolnya. Jadi yang pertama apa? Decency and social intelligence. Kesusilaan dan kecerdasan sosial, ya. Honor bukan honor, ya. Honor atau apa? Kehormatan. Nah, di sini yang pertama adalah decency and social intelligence. Kesusilaan dan kecerdasan sosial. Lalu yang berikutnya, adalah compassion, ya, atau belas kasih. Oke. Lalu yang berikutnya adalah yang 1, 2, 3, ya, adalah kindness. Apa itu kindness? Kebaikan. Apa? Nanti saya akan jelaskan minggu depan bedanya apa antara compassion dan saya harus pegang di sini, ya. Iya, betul. Yang berikutnya adalah loyalty. Ini adalah kesetiaan atau bakti. Kesetiaan atau bakti, ya. Yang berikutnya adalah pursue
of peace. Mengejar kedamaian. Kalau loyalty dalam bahasa Ibrani neemanut. Kalau pursuit of peace atau mengejar kedamaian itu adalah rodef shalom. Dan yang terakhir adalah anak-anak Yahudi harus diajarkan leadership atau apa? Kepemimpinan. Ini nih. Kalau ini mengejar kedamaian. Jelas ya? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tapi 5 hal ini tidak dapat diajarkan dengan baik kepada anak-anak kalau dasar ini tidak ada. Perhatikan, klik lagi Justin. Perhatikan ya. Kehormatan menjadi karakter dasar yang diajarkan kepada anak-anak Yahudi. Itu menjadi wajib atau mutlak. Kehormatan menjadi nilai-nilai karakter utama dan mulia yang diajarkan turun-temurun bagi orang Yahudi. Minggu lalu Ibu Lydia kayaknya sudah menjelaskan betapa pentingnya Taurat. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Betapa pentingnya Taurat bagi orang Yahudi. Seberapa penting sih Taurat? Nanti kita belajar lagi. Perhatikan. Kehormatan dalam konteks Yahudi tidak diterima dari luar diri manusia, tetapi dari dalam diri manusia. Amin. Jelas? Nanti Bapak Ibu harus ikuti ini. Kita ini selama ini konsepnya salah. Karena kehormatan dapat diproduksi oleh setiap orang. Amin. Bagaimana produksi? Nanti kita belajar. Kehormatan adalah buah atas benih karakter hormat kepada orang tua dan sesama. Waduh, ternyata itu dasarnya. Makanya saya akan menjelaskan apa makna hormat dalam hukum kelima bagi orang Yahudi. Ini dahsyat Bapak Ibu kebenaran ini. Ini luar biasa. Nah, minggu lalu Ibu Lydia sudah menjelaskan betapa pentingnya Taurat sebagai dasar membangun moral etik bagi orang Yahudi. Taurat tetap menjadi dasar pengetahuan, moral, karakter, ya, dan kepercayaan bagi orang Yahudi. Taurat menjadi pedoman hidup bagi orang Yahudi. Tidak bisa digantikan Taurat Bapak Ibu. Setiap orang tua khususnya ayah berkewajiban untuk membangun kepercayaan diri anak berdasarkan kepercayaan pada Taurat. Perhatikan di sini. Bagi orang Yahudi, jika mereka kehilangan tanah air, mereka pasti berduka, tetapi tidak seberduka kalau mereka kehilangan Taurat. Halo? Jelas? Makanya ketika mereka dibuang ke Babel, Bapak Ibu, mereka kehilangan tanah air, betul? Betul ya? Sudah tahu? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mempertahankan Taurat. Tanah air boleh tidak dipertahankan, tapi Taurat tetap dipertahankan. Jelas? Jelas ya? Dan bagi mereka, Taurat adalah portable homeland. Apa itu portable homeland? Apa itu? Bagi mereka, Taurat itu adalah tanah air mereka. Jadi bagi mereka, tanah air adalah buku Taurat. Karena bagi mereka mau tinggal dimanapun, tetap mereka memiliki yang namanya Taurat. Maka mereka sebut portable homeland. Mereka kemana-mana itu mereka bawa Taurat. Itu modal hidup mereka. Tanah mereka sempat hilang, sempat mereka nggak punya, itu sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi tetap Taurat mereka ajarkan turun-temurun.
Sudahkah kita sebagai orang tua seperti orang Yahudi yang sangat serius mengajarkan Taurat kepada anak-anak? Bagaimana kita mengajarkan Taurat atau firman Tuhan kepada anak-anak? Apakah seperti mereka? Mari kita baca Amsal 22 ayat 4. Klik lagi, Justin. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bagaimana anak-anak Yahudi dibentuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Satu, mereka harus diajarkan takut akan Allah melalui ditanamkan turun-temurun firman Tuhan, Taurat. Bahkan kalau Anda kayak Israel, Anda masuk ke rumah orang Yahudi, Anda akan lihat di pintu. Jadi di pintu orang Yahudi ada namanya mezuzah. Apa? Mezuzah. Apa itu mezuzah? Yaitu ada tulisan 10 perintah. Anak-anak Yahudi sebelum keluar rumah harus baca dulu baru boleh keluar. Waktu dia pulang masuk ke rumah, di pintu dia harus baca lagi mezuzah ini, baca 10 hukum baru boleh masuk. Itu dia genapi apa yang Tuhan ajarkan. Ajarkanlah berulang-ulang, betul? Ketika engkau bangun, ketika engkau tidur, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berpergian, betul? Kemanapun Taurat tak dapat disimpan di kantong, tapi harus terus menerus diajarkan, diperkatakan, diceritakan. Maka pesan Musa kepada Yosua, dia bilang begini, perkatakanlah firman Tuhan ini siang dan malam, betul? Renungkanlah ini siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu pasti berhasil dan beruntung. Jelas Bapak Ibu? Bukan dia bilang begini, kalau kamu ketemu musuh, kamu harus bersembunyi di balik batu, kamu serang mereka dari bukit. Nggak ada tuh. Cuman renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Perkatakanlah ini kitab Taurat ini setiap hari, dan bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Mari kita lanjut. Ajaran dasar kehormatan. Keluaran pasal berapa ini? Oke, saya baca langsung ya. Hormatilah, apa? Coba baca sama-sama. Ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Hukum keberapa ini? Hukum ke-5. Mari kita bahas. Justin, perhatikan gambar ini Bapak Ibu, perhatikan. Perhatikan ini ya. Pentingnya hukum ke-5 di antara 10 hukum. Anda lihat panahnya. Hukum ke-5 ini hanya satu hukum di antara 10 hukum yang mengandung janji. Amin. Semua hukum tidak ada janji, hanya satu hukum yang mengandung janji. Hukum pertama tidak ada janji, hukum kedua tidak ada janji, hukum ketiga tidak ada janji, hukum keempat tidak ada janji, betul? Hukum ke-6 tidak ada janji, ke-7 nggak ada janji, ke-8 nggak ada janji, ke-9 nggak ada janji. Tapi hukum ke-5 khusus ini mengandung janji. Bilang kanan kiri, ingat hukum ke-5 mengandung janji. Ngomong kanan kiri. Ingat ya. Jadi kalau ada anak-anak yang tukang melawan orang tua, Anda ingat baik-baik. Anda tidak akan mendapatkan janji ini kalau Anda tidak menghormati orang tuamu. Pak, tapi orang tua saya begini. Nanti kita bahas sebentar. Ingat, di ayat ini tidak ada bilang kecuali kalau orang tuamu jahat. Betul? Enggak ada. Tetap Anda hanya diperintah, namanya 10 perintah, wajib mutlak hukumnya Anda hormati orang tuamu. Entah dia baik, entah dia jahat. Amin. Jelas? Karena kejahatan orang tua bukan bagianmu. Amin. Kejahatan orang tua bukan bagian hakmu untuk menilai dan menghakimi. Jelas? Yang Anda lakukan adalah kewajibanmu, hormati dia.
Panah yang kanan Anda lihat, hukum yang menjadi dasar dan wajib atau mutlak dipatuhi oleh semua orang atau anak Yahudi, termasuk kita, karena jika ada anak yang melanggar, akan dia apa? Akan dia apa? Dirajam. Anak itu harus dihukum mati. Waduh, kira-kira kalau hukumnya begini Bapak Ibu, penting gak? Berani gak melawan orang tua sekarang? Coba lihat kanan kiri. Berani gak? Coba lihat kanan kiri. Berani gak melawan orang tua? Om Ayub sudah gak ada orang tua ya. Jadi kalau ada anak-anak yang sekarang ini masih melawan orang tua, baca ulang-ulang firman Tuhan ini sebelum Anda terlambat. Ada anak-anak yang sulit diberkati Tuhan, bukan karena dia kurang pintar, bukan karena dia kurang kerja keras, tapi karena dia kurang hormat sama orang tua. Amin. Halo, catat itu. Lihat ini. Nomor 1 sampai 4 hubungan dengan Tuhan. Tapi nomor 6 sampai 10 hubungan dengan sama. Anda lihat ini. Yang mengikat mereka hukum keberapa? Bagi orang Israel ini adalah tali penyangga. Tali penyangga. Anda gagal di sini, Anda terputus dengan Tuhan, terputus dengan sesama. Anda jadi manusia yang egois dan kering jiwamu, tidak mungkin Anda bisa bahagia. Amin. Amin. Kenapa? Putus di sini. Karena tidak mungkin orang menghormati Tuhan yang tak kelihatan kalau dia tidak menghormati orang tuanya yang kelihatan. Amin. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Pak David nanti ini rekaman ini khusus saja langsung sebentar dibikin khusus khotbahnya saja, terus tulis berkat dan kutuk hormat orang tua. Jadi khusus, jadi supaya orang lihat, karena ini kan serial manfaat ajaib firman Tuhan. Orang mungkin nggak ngerti, tapi ini khusus yang ini, karena ini penting sekali. Anak-anak sekarang ini banyak tukang melawan, betul nggak? Anak-anak sekarang banyak yang jahat sama orang tua, ya. Puji Tuhan anak-anak saya yang tidak ada yang melawan orang tua, semuanya hormat, puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi ini menentukan, hukum kelima ini menentukan, sangat menentukan Bapak Ibu. Hari ini Anda baca di media sosial ya, tidak sedikit anak-anak itu yang kurang ajar sama orang tua, betul? Tidak sedikit. Bahkan saya pernah lihat dia ini memperlakukan papanya itu nggak sopan, memperlakukan mamanya nggak sopan. Karena orang tua, sudah kayaknya kurang-kurang ngerti, kurang sadar, suka-suka dia perlakukan Bapak Ibu. Aduh. Saya sudah berapa kali tanyakan sama anak-anak remaja dari Jakarta. Om, kalau papa saya jahat gimana Om? Saya bilang urusan jahat orang tuamu bukan urusanmu. Urusanmu adalah hormati dia, itu perintah, amin. Karena masalah dosa orang tuamu, perbuatan orang tuamu, kamu tidak diminta Tuhan menilai dan menghakimi, setuju? Kamu hanya diminta oleh Tuhan, hormati mereka, amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah minta kita menghakimi, menilai orang tua kita. Hormati mereka. Maka janji itu kita akan terima. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Jelas? Ini kunci. Jadi ini akan gugur kalau ini nggak berhasil. Pasti gugur. Halo anak-anak, ini banyak anak-anak yang remaja di sini kan? Ya? Anak-anak remaja GSK Eksosiat Tanah Merah dan Nungkurus, Anda dengar khotbah ini ya. Jangan coba-coba Anda melawan orang tua. Habis hidupmu, ya. Nah, berikutnya klik lagi Justin. Perhatikan ini. Hukum kelima sampai dengan ke-10 mengatur hubungan antara sesama. Pertama, sesama manusia dimulai dari orang tua, betul? Jadi yang tadi ini Bapak Ibu, coba klik ke atas lagi Justin. Ini kan sesama semua, betul kan? Ya. Ini akan gugur kalau yang 5 ini gugur, betul nggak? Kalau 5-nya nggak lulus, semua ini nggak lulus. Kan nggak masuk akal begini. Kamu tulus menghormati orang lain,
Tapi di rumah kamu tidak hormat sama orang tuamu yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Pasti munafik, betul? Pak, tapi dia sama bosnya di kantor, pimpinan, hormat banget. Suruh apa saja mau. Iya, karena ada maunya. Dia takut bosnya, jangan sampai bosnya pecat dia dari pekerjaan, betul nggak? Ini bukan hormat yang benar, tulus, tapi hormat yang munafik. Halo? Halo? Kalau dia tulus, dia itu hormati orang tua lebih dari orang lain. Amin. Maka pasti kalau ketemu bosnya, pimpinannya, dia akan hormat. Ketemu orang yang lebih tua, dia pasti hormat. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu ada agenda, ada kepentingan, karena ada maunya sesuatu, maka dia hormat. Nggak mungkin ada itu. Tapi kalau orang tuanya dia tidak hormat, pasti kalau dia hormat orang lain, pasti ada tujuan, agenda, keinginan yang lain. Betul? Betul? Anda tidak bisa tipu Tuhan. Nggak bisa. Nah, jadi pertama yang namanya sesama manusia itu orang tua, bukan yang lain. Kedua, orang di sekitar kita, manusia yang lain. Ya, jadi urutannya harus tidak boleh diubah ya. Sesama itu orang tua dulu, baru orang di sekitar kita. Amin. Ya, jelas ya. Nah, sesama yang dimaksud Tuhan Yesus dalam konteks Alkitab ketika keluar kata sesama, ya, itu adalah orang-orang yang mengalami kesukaran. Saya kasih dalam kurung kisah orang Samaria yang baik hati. Maka Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan Yesus menyampaikan seorang Samaria yang baik hati ini, maka Tuhan Yesus tanya sama murid-murid, menurut kamu siapakah sesama itu? Betul? Siapakah sesama itu? Mereka yang mengalami kesukaran. Karena mereka itu pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Amin. Pertolongan. Bisa nggak orang tolong orang di luar lagi susah? Kalau di rumah dia punya orang tua, dia nggak pernah tolong. Halo, bisa nggak? Nggak mungkin. Orang yang nggak pernah tolong, anak nggak pernah tolong orang tua, nggak pernah bantu orang tua, mustahil bisa bantu orang di sekitar dia yang susah. Amin. Jelas, Bapak Ibu? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Kita diperkenan hidup dari kasih Allah. Bisa klik lagi Justin. Kepada manusia. Allah mengasihi dunia ini, Allah mengasihi segala bangsa. Oleh sebab itu, catat baik-baik. Kita pun tidak boleh membatasi kasih kita kepada sesama manusia. Enggak boleh. Oh, cuman yang penting cuman orang-orang yang saya suka, yang saya sayang saja, yang saya kasih. Enggak bisa. Yang namanya sesama itu pantas mendapatkan kasih kita. Setiap orang yang kita ketemu yang mengalami kesukaran adalah sasaran kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak mungkin langsung dia menurunkan kasihnya dari sorga, turun langsung ke orang-orang di sekitar kita, nggak bisa. Tuhan pasti membantu mereka melalui kita. Amin. Dan kita bersyukur GSKI ada dalam satu gerakan kemanusiaan dari bulan April sampai bulan Juli, ketika seluruh NTT mengalami badai seroja. Betul? GSKI hadir bukan untuk gereja GSKI, tapi hadir untuk menyelamatkan setiap orang yang Tuhan percayakan kita layani. Amin. Bagaimana cara menyelamatkan? Salah satunya adalah harus menyatakan terang dan kasih Allah itu. Orang di sekitar kita harus merasakan kasih Tuhan itu, merasakan terang itu. Makanya kita juga bangun banyak sekolah. Saya kemarin ke Manado, saya tawarkan ke kampung saya beasiswa untuk sekolah tinggi teologi di sini. Ada 4 program studi, teologi, PAUD, dan PGSD. Free, gratis Bapak Ibu. Dimanapun kita ada, kita harus hadir untuk memberikan solusi, memberikan jawaban atas persoalan hidup, memberikan kemudahan atas orang-orang yang mengalami kesukaran. Amin. Itu namanya kehadiran kita mewakili Kristus untuk menyatakan kasihnya. Tapi mustahil kita bisa tolong orang-orang sekitar kalau di rumah kita tidak pernah tolong orang tua kita yang susah. Amin. Amin. Gak mungkin.
Tidak mungkin, percayalah ya. Kasih kepada sesama ini, klik lagi, haruslah penjelmaan atau buah dari kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup kita. Berarti cara kita mengasihi sesama manusia seperti Kristus mengasihi kita. Kita sudah mendapatkan kasih Kristus, harusnya menyalurkan. Makanya lagu dari Bapak Eras, coba. Dalam berat, coba ini sama-sama. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, mandikan peluh pedih dan air mata. Kadang angan ku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintaimu. Dalam berat, dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintaimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang yang perlu ditolong yang Tuhan titipkan kepada kita, Bapak Ibu. Banyak. Saya pernah ditawarin oleh seorang pengusaha. Saya ingat betul itu. Kalau tidak salah tahun 2014 atau 15. Pak Joni, jadi gembala buat kami. Saya akan kumpulkan teman-teman saya pengusaha, mungkin 20-an lebih pengusaha, Bapak Ibu. Waktu itu kita itu lagi butuh-butuh duit bangun sekolah.
Waduh, memang itu godaan luar biasa. Saya seperti berkata begini dalam hati, wah jangan-jangan ini Tuhan kirim ini. Karena Tuhan tahu saya lagi butuh duit bangun gedung sekolah ini. Daging saya sempat langsung menguasai, benar juga. Tapi ketika saya coba tenang, kering hati saya Bapak Ibu. Kering hati saya. 2016 Bapak Ibu, bukan 2016 ya. Wah, dia tawarin, dia bilang Pak Joni, karena dia senang sekali dengan khotbah saya. Jadi dia pakai dia punya Alphard Bapak Ibu, untuk saya khotbah keliling Jakarta. Karena satu hari Minggu saya bisa khotbah 3-4 kali Bapak Ibu. Saya setiap bulan ke Jakarta begitu pasti minimal 3-4 kali saya khotbah. Dan dia bilang, saya yang antar Pak Joni. Kaya sekali. Saya pernah diantar saya ketemu dengan Pak Haritanu Sudipyo. Dia bilang saya mau invest di bank Pak Haritanu yang baru katanya. Wah, puluhan miliar Bapak Ibu. Saya ada di situ. Jadi saya sudah bisa perkirakan uangnya kan? Kira-kira perpuluhan berapa masuk sama saya nanti. Kantor dia di Kelapa Gading Bapak Ibu. Kantornya di Kelapa Gading, saya diantar masuk kantor dia. 4 lantai di Kelapa Gading. Bayangkan kalau sudah kantor di Kelapa Gading bukan pengusaha biasa. Tapi ketika saya coba tenang, oh enggak. Saya bilang terima kasih. Saya tidak tertarik. Oh begini Pak Joni cuma bisa, pokoknya Pak Joni khotbah aja. Saya ngatur semua. Diantar saya khotbah pakai Alphard dia Bapak Ibu, pakai Alphard. Habis saya khotbah dia makan siang, dia bujuk saya. Dia mantan ketua panitia pembangunan gedung gereja terbesar di Jakarta. Kalau saya bilang terbesar, Anda sudah tahu siapa itu. Gereja mana itu. Dia mantan ketua panitia. Waduh, dia sudah janjikan segala macam sama saya. Saya bilang terima kasih Pak. Dia bilang, Pak, saya sudah ini loh. Lihat, lantai 9 di Central Park. Kalau Pak Joni mau, kita jadikan itu gereja. Dia antar saya lihat sih. Memang tergiur sih. Sudah tinggal masuk, tinggal khotbah saya Bapak Ibu. Dia bilang puluhan teman saya full gospel akan ikut. Mereka juga kenal sama Pak Joni. Saya bilang Pak terima kasih Pak, tapi saya dipanggil untuk melayani di Nusa Tenggara Timur. Apakah nggak ada ketertarikan? Saya tertarik. Tertarik, daging saya itu meronta. Meronta saya, serius Bapak Ibu. Tapi ternyata yang namanya pelayanan itu Bapak Ibu, itu adalah bagaimana hidup kita diberikan bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Ada orang-orang kecil, tangan-tangan kecil yang menantikan uluran tangan kita. Yang ada di bahu kita yang kita harus pikul. Dan saya bilang sama orangnya, saya bilang jujur, saya dulu pelayan di Jakarta, tapi setelah saya pelayan di NTT, saya lebih bersemangat ada di NTT. Dan mereka kalau pasti ke sini mereka pasti nggak percaya. Oh ini gereja Pak Joni, pasti nggak percaya. Serius. Saya pernah di Kota Kupang ini, habis saya khotbah situ gereja, ada orang Chinese, ya dia punya toko bangunan langsung bilang Pak Joni nggak cocok. Pak Joni pelayanan pengembalaan di Tanah Merah. Harusnya Pak Joni buka gereja di Kupang. Kami mau jadi jemaat. Itu tahun 2013 kalau nggak salah. 2014. Bayangkan tuh. Terlalu banyak godaan. Tapi Anda nyanyi pujian ini, saya baru merasakan ketika saya belajar lagu ini. Oh benar. Memang orang yang tidak mengenal Allah tidak mengerti apa itu pelayanan. Kalau orang tidak mengenal Allah jadi pendeta, mereka menjadikan pelayanan sebagai apa? Tempat untuk membangun setiap apa yang menjadi mimpi mereka. Tempat untuk mengambil setiap apa yang menjadi keinginan mereka. Betul? Halo? Tapi ketika Anda mengenal Allah, Anda nyanyi lagu ini beda. Bangga, terharu. Hati ini penuh dengan sukacita, sedih, campur baur Bapak Ibu. Ketika kita nanti satu hari ketemu Tuhan, dalam keadaan lelah, karena memikul beban tanggung jawab pelayanan, orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang kecil, tangan-tangan yang kecil yang kita genggam dan kita bawa kepada Tuhan. Dan mereka ternyata semua yang kita bawa, mereka tahan berdiri di hadapan Allah. Kita bilang Tuhan capek Tuhan, lelah saya Tuhan. Tapi ketika nama kita dipanggil, Joni
Jemi Kilapong. Waduh, saya bilang ya Tuhan, maka semua kelelahan itu sirna. Amin, amin. Tawaran saya di mana-mana Bapak Ibu. Mereka tidak mengerti. Pelayanan itu bukan tempat di mana, oh kan tempat ini kota dan segala macam. Kalau saya mau begitu, saya nggak mungkin saya ke sini. Ngapain? Tapi sesungguhnya inilah pelayanan yang paling membahagiakan. Amin. Amin saudara. Bilang kanan kiri, bilang Tanah Merah is the best. Supaya agak keren sedikit, Red Land is the best. Kalau Tanah Merah itu kan kayak, kok Tanah Merah? Di mana-mana Tanah Merah itu daerah kumuh Bapak Ibu. Jadi kita mulai sedikit begini. Red Land is the best. Agak Inggris sedikit. Padahal tetap aja Tanah Merah. Gak apa-apa. Saya suka sekali lagu ini Bapak Ibu. Kalau sendiri saya nyanyi, aduh bisa keluar air mata banyak. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Katakan lebih sungguh lagi. Sampai rumah Bapa nanti, ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku ya Bapa. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Tuhan tahu setiap pengorbanan air mata kita, amin. Mimpi saya besar Bapak Ibu untuk Tanah Merah ini. Anak-anak kita harus sekolah, amin. Anak-anak kita harus minimal menjadi sarjana Bapak Ibu. Tanggung jawab saya. Bukan hanya Miss Novi. Bukan hanya Pak Wila. Anak-anak Bapak Ibu minimal harus sarjana Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhannya Israel, amin. Dia Allah yang hidup. Maka wariskan Tuhan tiap hari kepada anak-anak. Anak-anak hormati orang tuamu. Bukan hanya supaya lanjut umur, tapi itu hukum kehidupan. Saya berdoa setiap anak kita minimal sarjana, agar dapat mengubah Tanah Merah ini untuk kemuliaan Tuhan. Lewat anak-anak kita Tanah Merah dimenangkan bagi Tuhan. Lewat anak-anak kita Tanah Merah ini mengenal Allah yang hidup, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Lewat anak-anak kita, orang-orang di Tanah Merah ini mengalami perubahan karakter. Tuhan tolong gereja ini Bapak. Kami hanya mengajarkan tentang Tuhan kepada mereka. Kami hanya mengajarkan firman-Mu Bapa. Tolong Tuhan.
Terima kasih buat pelayanan ini Bapa. Mungkin tidak dilirik oleh siapapun, tapi jemaat ini istimewa di hati-Mu Tuhan. Ya Bapa, mereka orang-orang susah Bapa. Berkati mereka Bapa. Tolong siapkan masa depan buat anak-anak mereka Tuhan. Kau taruh roh takut akan Tuhan kepada anak-anak di sini, akan menghormati orang tua mereka dan menghormati Tuhan lebih dari apapun. Ya Bapa, mari kita bangkit berdiri Bapa. Dalam berat kutapaki, dalam berat kutapaki, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa. Genggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Katakan sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Para orang tua dengar baik-baik. Anak-anak boleh pesimis dengan masa depan anak-anak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, yang memelihara Israel. 40 tahun Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Tuhan juga yang sama memelihara kita. Jangan takut menghadapi tahun 2022. Dan dengar baik-baik. Kami akan bangun sekolah ini sampai SMA. Dan semua anak-anak Bapak Ibu kuliah pasti tidak perlu mengeluarkan biaya. Karena sekolah yang disediakan untuk jemaat Tuhan yang ada di sini dan masyarakat sekitar. Didik anakmu baik-baik, agar mereka bisa mengubah keluargamu, mengubah desa ini, mengubah wilayah ini yang penuh dengan kejahatan. Tidak usah takut dengan masa depan anak-anak. Satu yang saya minta, didik mereka tiap hari sungguh-sungguh untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Anak-anak dengar baik-baik, hormati orang tuamu, hormati papa mamamu, hormati mereka. Jangan melawan. Saya sebagai gembala akan bertanggung jawab tentang pendidikan anak-anak kita di sini. Tidak usah pikir saya dan Ibu Lydia akan bertanggung jawab.
Karena untuk itulah Tuhan utus kami ada di sini. Tapi satu yang saya minta, didik mereka dalam takut akan Tuhan. Anda tidak bisa wariskan apa-apa kepada anak. Cuman satu, wariskan Tuhan. Wariskan firman Tuhan tiap hari. Supaya engkau tidak menyesal. Didik mereka baik-baik. Karena mereka akan menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi keluargamu dan bagi Tuhan dan kerajaannya. Bapa, aku persembahkan jemaat ini kepada jemaat ini milik-Mu Tuhan. Aku persembahkan baik orang tua dan anak-anak. Mohon Engkau catat nama-nama jemaat ini satu persatu di kitab kehidupan anak domba Allah. Itu aku minta Bapa. Ya Bapa. Ya Bapa. Ya Tuhan. Ya Bapa. Kau tahu setiap persoalan mereka, Bapa. Engkau tahu pergumulan mereka, Tuhan. Tuhan tahu. Dalam berat ku tabaki jalan terjal ini, mandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba mencintai. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba mencintaimu. Bapa, aku persembahkan jemaat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Jemaat ini adalah milik Bapa di sorga. Sehingga ketika satu hari aku berpulang, mereka telah mengenal jalan kebenaran.
Mereka telah mengenal Engkau, Bapa. Berkatilah mereka, Bapa. Aku mohon, jadikan mereka, baik orang tua dan anak-anak, pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus Yesus. Tolong Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berada, baik yang di gereja maupun yang ikut online, live streaming, angkat tanganmu dua-dua, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan perlindungan, dan pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini.